Bishop Yeshua HaMashiach. Shalom. Are you happy? Sukacita? Praise God. Are you healthy tuh? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Praise God. Brothers and sisters in Christ, saya ini baru bertobat. Saya bertobat tahun 2000. I was not a Christian before. Saya bukan orang Kristen dulu. Saya ini seperti tadi brother sudah mengatakan, saya ini mixed blood. Jadi ayah saya is orang Eropa keturunan Yahudi, ibu saya is orang Indonesia. Dan Anda tanya bagaimana orang Indonesia bisa bertemu orang Yahudi? Very simple. My father was a diplomat, seorang diplomat di Jakarta, membutuhkan seorang sekretaris lokal, dan sekretaris lokal itu adalah mama saya. Dan mama saya itu orang pribumi alias orang dari Maluku, orang Ambon. Jadi orang bilang Yahudi campur Ambon, kalau nggak ada Tuhan Yesus, monster. Dan saya katakan yes, kalau tidak ada Tuhan Yesus, saya monster, dan saya akan buktikan dengan kesaksian saya. Tapi beri dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Brothers and sisters in Christ, saya dulu ini dididik dengan cara Yahudi. Saya baru bertobat tahun 2000. Saya katakan dulu saya maaf berbicara, saya benci orang Kristen, apalagi pendeta. I don't like them. I don't like them at all. Kenapa? Karena papa saya selalu ngomong begini. Kalau kita lagi makan-makan di rumah, dia mengatakan begini: wij zijn een uitverkoren volk, we hebben niemand nodig, want we hebben direct contact met Adonai Elohim Zevaot. Artinya apa? Artinya begini: kami ini umat pilihan, kami nggak butuh siapa-siapa, kami langsung dipilih oleh Adonai Elohim Zevaot. Artinya Tuhan semesta alam. Kita umat pilihan. Dia bilang, lihat, semua orang-orang pintar di planet bumi ini rata-rata keturunan Yahudi. Saya lihat betul. Lihat orang yang terkaya-kaya semua orang Yahudi. Saya lihat betul. IMF, World Bank, bahkan ada orang-orang Yahudi tertentu, Rothschild. Dia bisa menguasai planet bumi. 70% keuangan dari keluarga Rothschild. George Soros bisa dengan begini saja menghancurkan satu negara. Dan saya tambah sombong karena saya dididik dengan 7 bahasa. Saya bisa bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Inggris, of course, bahasa Yunani, bahasa saya sendiri, bahasa Ibrani, dan puji Tuhan bahasa Indonesia. Tapi yang luar biasa, saya juga sekarang bisa bahasa roh. Haleluya. Saya hidup sombong, brothers and sisters in Christ. Sombong. Kenapa? Merasa umat pilihan. Bisa 7 bahasa, 8 bahasa. Sudah keliling 33 negara. Sudah menetap di 7 negara. Saya juga seorang karateka. Saya dan 7 karate. Saya seorang UFC. Saya petarung Thai boxing. Jadi kalau saya berkelahi atau bertarung itu tidak dengan angka, tapi harus ada satu knockout. Kalau belum knockout, saya belum puas. Dan saya 3 kali menjadi juara di Eropa. Kacau hidup saya. Dan katanya dulu saya katanya ganteng dulu. Sekarang wes tua, wes elek. Jadi saya dulu punya uang banyak. Saya umur 28 tahun, saya sudah punya beberapa perusahaan di Europe. Saya punya perusahaan di Belanda, di Belgia, di Jerman, Singapura, also Indonesia. Dan hidup saya kacau. Jadi keuangan tidak berseri. Rolex saya pajang, puluhan Rolex di rumah saya. Pajang, saya nggak pakai, ini pajang aja. Mobil dari Porsche, Ferrari, Jaguar, Rolls Royce. 28 mobil ada di garasi saya. Dan tidak mau menikah, katanya kan ganteng dulu. Jadi punya sekretaris yang cantik dan pintar. Pintar saya pakai untuk berusaha saya hebat, cantik untuk bos-bos yang dewasa mengerti maksud saya. Kacau. Minum whisky setiap hari. Tidak ada satu hari tidak minum whisky. Every day I drink whiskey. And every time I go to my office and I walk like this, saya punya kantor, mabuk, dan anak buah saya cuma bilang, oh bos lagi happy, gak berani komentar. Setiap hari begitu. Sampai satu hari, ibu saya orang Ambon, dia nggak bisa bahasa Indonesia dengan benar. Kalau dia bahasa Indonesia, bahasa Ambon. Nyong, mari sini nyong. Ada apa ma? Mama mau nyong pulang ke Indonesia. Untuk apa? Robert nggak ada urusan dengan Indonesia. Saya orang Yahudi, mama aja orang Ambon, saya orang Yahudi. Tidak, sebelum mama tutup mata, mama minta nyong melayani titi manis dulu. Titi manis itu orang Ambon punya Tuhan, titi manis. Saya mau titi manis ke apa manis orang, I don't care. Terus saya tambah pikiran begini, saya mau tambah kaya. Mau tambah kaya. Saya pikir kalau saya ke Indonesia tambah kaya. Karena kenapa? Cost of labor murah.
Saya bisa lebih kaya lagi kalau saya ke Indonesia. Dan saya pikir, I go to Indonesia. I go to Indonesia. Mama bilang, puji Tuhan. Saya bilang, mau puji Tuhan nggak penting. Yang penting saya kang tahu cuan and cien. Saya ke Indonesia dengan kesombongan. Ini yang bahaya. Kesombongan orang Yahudi. Kesombongan orang bule. Merasa dirinya hebat, pintar, kaya, pintar. Ternyata waktu saya ke Indonesia, Tuhan memakai oknum-oknum tertentu di Indonesia lebih pintar, dahsyat dari orang Yahudi, lebih pintar, dahsyat daripada orang bule. Kenapa? Karena kami semua ditipu habis-habisan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Itulah sombong. Kalau orang sombong, Tuhan gak suka. Apalagi saya sudah dipanggil Yesus tapi saya menolak. Singkat cerita, saya sudah hancur. Teman-teman boleh saya lari ke Eropa, saya tetap di Indonesia karena saya minta kembali. Karena kita berbicara bukan uang kecil, triliunan rupiah. Karena bukan saya sendiri, ada beberapa orang bule dan orang Yahudi yang berinvestasi. Itu saat Krismon. Anda bayangkan, dolar saat itu 18.000 tahun 98. Tapi Tuhan punya rencana lebih hebat lagi. Bukan saya sudah bawa uang ke sini untuk investasi, tapi saya dimasukin penjara karena mereka mencium ada money with Mr. Robert. Saya dikatakan begini, menyalahgunakan keimigrasian karena berinvestasi di Indonesia dengan cara hukum yang tidak jelas alias salah menurut hukum. Masuk di Bali, saya divonis 5 tahun. Sampai di situ saya bilang, I don't like Indonesia. Mama, you're wrong. Your country is a bad country. Mama, kamu salah. Negeri mama itu negeri yang gak benar. Saya marah sama mama saya. Saya bilang, Ma, what have you done to me? Pakai bahasa Belanda, what have you gedaan om mij naar Indonesia te sturen? Kenapa mama kirim aku ke Indonesia? Mama saya cuma ketawa di telepon. Dia bilang, son, Jesus is working with you and in you. Tuhan bekerja sama kamu dan dengan di dalam kamu. Saya gak percaya Yesus saat itu kok. Tapi saya diam karena mama kandung saya yang bicara. Tiba-tiba saya itu dipanggil di gereja di Bali. Saya masuk penjara di Bali. Saya masuk divonis 5 tahun. Sampai saya di Bali, saya bertemu dengan orang yang boleh dibilang eksentrik. Dia dekati saya dengan satu tangan di sini dan satu mengunjuk diri. Masih ada yang manusia seperti kamu? Saya bilang, who the is you talk like that to me? Siapa kamu ngomong sama aku? Ini orang Yahudi, kamu orang apa? Dari mana kamu ngomong itu? Dia bilang, perkenalkan diri saya, Timotius Arifin. I said, who cares? Arifin Arafan, you know. Tapi orang ini hebat, dahsyat Brother Arifin ini. Setiap orang ketemu saya ngomong, Kang tahu cuan dan cien. Tapi Brother Arifin dekati saya, dia bilang, aku mau berdoa. Waktu pertama saya bertemu orang Indonesia mau berdoa, dan saya ingat kata-kata ibu kandung saya, orang Kristen yang benar kalau berdoa dahsyat. Yang setuju katakan amin. Dia datang ke saya, dia bilang, let me pray for you Robert. Aku mau berdoa untuk Robert. Tapi doanya Brother Arif itu aneh bagi saya. Dia tumpang tangan, dia bilang, Tuhan, kalau Robert tidak bersalah secara hukum, tinggikan dia di penjara ini. Tapi kalau dia bersalah, pukul dia Tuhan. I open my eyes. Wow, gak kalah sama Robert dan 7 ini dan lain-lain yang pakai ini berkali. Tapi kalau dia tidak bersalah, tinggikan dia. Tapi kalau dia bersalah, pukul dia. Kenapa? Dia lihat saya. Dia punya mata rohani dahsyat Brother Arifin. Dia lihat ini Robert orang sombong. Di penjara pakai Rolex yang harganya ratusan juta. Di sini 50 juta, 50 juta. Because I think I can buy everything. Itu pemikiran saya dulu. Money and knowledge. Kalau saya punya uang, saya punya ilmu, saya bisa beli semuanya. Arogan, sombong. Dia lihat, copot Rolexnya, saya kasih ini Brother Arifin, titip di gereja, all gold. Dia bilang, kamu mau dibunuh sini? Ya, saya kasih. Udah jangan pegang uang banyak-banyak. Sudah. Dia berdoa, saya masuk sel. Saya sempat agak jengkel juga. Dia pulang enak. Saya di penjara. Loh, benar penjaranya dari this wall here, this curtain here sampai di sini. Itu mendekat 14 orang. 14 orang. You know like sardine? I was sardine there. Tidur saya di atas koran lama.
Bantal saya botol aqua yang kosong. Makanan saya, you know what it is? Nasi lembek, sayur-sayuran berbentuk air hanya daun-daunan, kacang 5 budir, 1, 2, 3, 4, 5. Loh, benar. Terus telur seperempat direbus, and I have to eat that. Stres. Tapi saya masuk sel, saya bilang, Yesus! Saya belum panggil Tuhan Yesus. Kenapa? Karena saya punya mindset begini, buat apa saya menyembah orang Yahudi yang lain? Yesus orang Yahudi, saya orang Yahudi. Tapi keliru. Memang dia turunan Yahudi, tapi dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ampun Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Saya tantang. Karena saya seorang petarung, I always fight. Saya suka berkelahi. Hobi saya itu berkelahi. Orang lain saya berkelahi. Apalagi kalau bulenya lebih besar atau nego, saya ajak berkelahi. Kalau dia nggak ada apa-apa, saya cari masalah aja. Senang pukul orang. Hobi. Kalau nggak mukul orang sakit gitu lah. Jadi rodo, you know. Ya barangkali darah Ambon gitu, I don't know. Tapi puji Tuhan, darah saya bukan Ambon, bukan Yahudi, darahnya Tuhan Yesus. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Akhirnya saya bilang, Yesus, show me that you are God. Waduh, tapi puji Tuhan itu firman, uji aku. Saya belum melawan Roh Kudus, belum mengucap Roh Kudus, cuma uji dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baru doanya Brother Arifin cuma seminggu doanya Brother Arifin. Datang kepala LP ke saya, orang Bali, namanya Mr. Ketut. Jangan Bali soal Ketut, Nyoman, etc. You know, Made, etc. Mr. Ketut come to me, dia dekati saya. Saya ini juga punya beberapa gelar doktor. Saya dokter psikologi, saya dokter dalam business and management, dan saya juga dokter teologi sekarang, puji Tuhan. Tapi itu nggak penting. Maksud saya saat itu psikologi yang, jadi saya tuh bisa lihat orang. Kalau saya khotbah pun, saya lihat muka, garis besar saya tahu karakter dari orang. Itu bukan ilmu dukun, itu ilmu sekuler. Jadi ya, dan puji Tuhan ada Roh Kudus, haleluya. Nah, jadi dia datang ke saya, dia dekati saya. Where you from? Gue salah banter, you know. Kan harusnya, where do you come from? Where you from? Saya lihatin orang ini, wah nggak tahu diri. Tapi asal dia kepala LP. Saya apa? Nggak ada apa-apanya. Dia dekati, where you from? Saya jawab, I come from Europe, sir. Oh, Europe, Europe. Oh, Europe. Dia dekati lagi. You speaking. Apa speaking? Saya ngerti, maksudnya dia adalah menanyakan, Anda tuh bisa berapa bahasa? Karena di Bali banyak orang asing, 40% bule, 60% lokal. Dan itu orang Bali ngomongnya kayak tadi, speaking. You looking, you good, you bye. Tahu? Dan bule belum tentu semua bisa bahasa Inggris dengan baik. Jadi maksudnya dia tuh begini, how many languages do you speak? Kamu bisa berapa bahasa? Saya jawab, I can speak Dutch, I can speak English, I can speak German, I can speak French, I can speak Greek, I can speak Hebrew, and I can speak bahasa Indonesia. Kenapa pakai bahasa Inggris? Loh, Bapak pakai bahasa Inggris ke saya. GJ, you know GJ? Tak jelas orang ini. Mulai hari ini Indonesia. Terus dia bilang, Mr. Robert, saya pakai Mr. Robert untuk jadi penerjemah ya. Kenapa? Karena sering tengkar. Jadi Tuhan pakai saya di penjara. Pertama, sebagai penerjemah. Dan waktu saya jadi penerjemah, puji Tuhan, pertengkaran antara otoritas Indonesia dan Nabi bule tidak ada lagi. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Belum masih sombong. Because I can speak languages. Sekarang saya ngerti. Apa yang ada di kita tuh titipan Tuhan. Dulu nggak ngerti. Because of me, aku kok. Now I understand. Everything is from God. Kita cuma bendaharanya. Saya ngerti sekarang, dulu enggak. Keren dokter, tapi dokter brekele. Ilmu banyak, hipat nol. Itu dulu saya, sorry, seperti itu. Jadi kejadian lagi, ternyata dokter lulusan Amerika dan Eropa jiwa bisa stres di penjara Indonesia. Haleluya. Kenapa? Mandi itu berarti, mandi saya tuh harus timbah dari sumur, ada lintahnya. Ya, harus ada, jadi di filter. Kalau nggak kena lintah. Jadi saya tuh stres, tidur di atas beton. Jadi saya stres, saya cari tembok. Saya pasang kuda-kuda yang paling keren. Saya pukul sekuat tenaga saya seumur hidup saya tembok tersebut. Dan terjadi mujizat lagi yang tadi saya heran. Retak dari atas sampai bawah.
Saya pun kaget karena saya belum pernah pukul tembok retak. Batu sering saya pukul, tapi tembok dari nggak pernah. Saya pun kaget. Datang lagi kepala LP, Master Ketut. Siapa yang buat ini? Saya bilang, ini server I'll pay you back. Aku akan ganti rugi. Tidak. Ya, tapi Anda hebat katanya. Dia pakai bahasa saya sudah 23, 50 tahun gitu nggak pernah lihat ini katanya. Jadi dia pakai bahasa Bali gitu. Dia bilang Anda hebat. Dia dapat cerita. Seluruh LP tahu katanya gini. Ono londo gendeng. Katanya kalau pukul orang tuh keras. Jadi kalau Anda pukul tembok keras, apalagi kepala orang katanya, pasti orang nyungsep semua. Dan itu puji Tuhan, saya diangkat jadi ketua kepala keamanan seluruh LP. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi puji Tuhan, saya nggak usah berkelahi. Kenapa? Karena saya udah mulai mengerti firman. Saat itu Robert tuh pelan-pelan mati. Yang ada Yesus dalam Robert. Karena ada firmannya Yohanes 3:30. Ia harus makin besar, kita makin kecil. Jadi kalau Anda dan saya makin kecil, Tuhan Anda dan saya dalam nama Yesus makin besar. Makanya saya selalu bilang, saya nggak mau pernah panggil. Jangan pernah panggil saya pendeta, profesor, doktor Robert. Panggil saya Brother Robert MBA. Apa MBA? Manusia biasa aja. Kalau Anda dan saya jadi manusia biasa aja, Tuhan kita yang jadi luar biasa. Saya jadi ketua kepala keamanan dan tidak ada perkelahian lagi. Karena di LP kalau berkelahi pakai sikat gigi. Loh benar, sikat gigi nggak bisa dilarang. Tapi sikat gigi itu diasah di batu menjadi tusuk sate dan mereka keroyokan. Jadi dari belakang dari depan itu kalau dipatahkan maaf pasti meninggal dunia. Dan kalau itu nggak bisa ditrasir, jadi nggak ada yang tahu karena keroyokan. Jadi semua nggak tahu siapa yang bunuh, tahu-tahu sudah mati. Dan sering kasus itu. Jadi kalau ada perkelahian, sikat gigi saya datang. Londo gendeng. Puji Tuhan, sikat gigi masuk sini semua. Karena nggak ada yang berani sama londo gendeng. Tapi londo gendeng bukan londo gendeng. Jesus is there. Karena kekuatan Yesus. Gak masuk akal warga negara asing menjadi algojo di negara yang lain. Kalau bukan karena Yesus. Karena kalau mereka mau keroyok saya, masa saya bisa lawan ratusan orang? Itu bukan karena apa-apa. Karena Yesus. Sekali lagi kemuliaan Tuhan Yesus. Saya bilang, one more time Lord Jesus. Show me one more time that you're God. Buktikan kepada Robert satu kali lagi bahwa Engkau Tuhan. Datang lagi kepala LP. Dia memang lama-lama jadi teman saya, belum selesai nih. Memang pertama musuh beneran musuh. Saya tantang terus dia, tapi lama-lama puji Tuhan, Tuhan rubah hati saya. Dia lihat ada Dr. Robert. Dokter apa Pak? Saya bilang I'm a psychologist. Saya orang psikologi, saya dokter psikologi. Dan saya memang pakar dalam masalah stres. Wah, kenapa dari dulu berbicara, Pak? Bapak nggak pernah tanya, saya bilang. Akhirnya saya dikasih kantor. Kantor itu 3x2. Itu ada satu meja, 2 kursi depan, 1 di belakang. Dan setiap orang stres datang ke saya. Dan saya punya pasien utama adalah juga Pak Ketut, karena selalu bertengkar sama istrinya. Jadi minta konsultasi sama saya. Akhirnya saya diangkat jadi penasihatnya dia. Kalau ada mau cat LP, tanya saya, cat apa yang paling cocok? Loh, itu pengaruh. Kalau Anda pakai saya kasih kamar tidur Anda cat merah, Anda jadi Bruce Lee. Tapi kalau saya kasih yang lembut, kayak menjadi Yesus. Nah, jadi warna jangan salah paham. Psikologi warna itu mempengaruhi. Menu mau dirubah, saya dipanggil. Oh, tak pikir, siapa sih kepala LP saya atau Pak Ketut ini? Tapi saya ngerti. This is Jesus. Kalau Yesus tidak memberikan saya izin untuk dikenal di LP itu, ya sembunyikan saya nggak akan bisa menjadi berkat di tempat itu. Jadi karena Yesus. Kalau ngomong layak, nggak ada yang layak antara kita, termasuk saya. Saya pernah tikam orang berapa kali sampai meninggal. Saya pernah waktu tembak di Eropa, saya nggak tahu berapa orang saya bunuh dalam geng-geng. Saya melukai banyak orang. Saya nggak tahu berapa wanita saya pernah tidur. Saya suka naik Harley di Eropa. Saya suka berkelahi. Saya tantang orang selalu. Jadi kalau ngomong layak, saya nggak layak berdiri di sini. Tapi saya dilayakkan oleh Dia. Kemudian untuk saat itu saya minta ampun. Saya bilang, Tuhan ampun. Ampun. Saya berlutut. Ampun Tuhan, saya mau dibaptis. Saya mau dibaptis, saat itu saya libur.
saya boleh ke Surabaya. Dan saya bertemu dengan juga orang dari ibu kandung saya, orang Ambon juga. Namanya Chris Da Costa. Saya bilang, brother, baptis saya. Waktu itu brother Alex ada, brother Alifin ada, saya dibaptis. Saya mulai jadi orang Kristen. Tapi saya kembali ke penjara karena saya cuma cuti ke Surabaya yang dibaptis, balik ke Bali. Sampai di Bali saya mulai melakukan firman. Saya mulai menjadi pelaku firman. Saya mulai menginjili firman. Yang dulu kalau mabok-mabokan saya ikut. Sekarang mabok-mabokan saya nggak ikut. Saya dijuluk Pak Pendeta. Sampai puji Tuhan ada orang sakit. Orang sakit, orang muslim. Udah sekarat. Karena di penjara, kalau sakit kaki, paracetamol. Sakit perut, paracetamol. Sakit apa saja, paracetamol. Jadi nggak dikasih obat yang layak. Dan orang ini sudah sakit. Dan dibilang kepala LP, karena saya sudah julup pendeta. Padahal saya belum ngerti firman, baru baca firman, tak pendeta. Doa masih pun kayak sekolah minggu. Akhirnya dibilang kepala LP, Pak Robert kan pendeta, ini mau didoakan. Saya orang muslim, nggak apa, dia mau didoakan. Saya mau doa apa? Saya nggak bisa doa. Saya tiru-tiru Pak Arifin aja. Jadi ya pokoknya doa sebisa saya. Saya ke sana, saya bilang, Pak, betul Bapak mau didoakan? Iya Pak, saya udah menyerah. Terserah Allah katanya. Saya bilang, Pak, saya mau doakan, tapi saya doa dalam nama Yesus loh Pak. Loh Pak, dalam nama sopo meneh, pokoknya aku loh, ini kesempatan. Dia ngomong dalam nama sopo meneh. Loh bagi saya sopo meneh, doesn't matter who, ya. Saya doa, saya tumpang tangan. Ada puji Tuhan, ada beberapa orang Kristen, cuma 4 orang, yang lain non Kristen. Jadi orang Kristen dekat saya semua yang menapi narkoba. Saya tiru Pak Arifin aja sama Pak itu yang saya pernah lihat, yang orang Amerika itu, siapa namanya, the American guy, John Hartman. Jadi saya tiru pakai kuda-kuda mereka, saya tumpang tangan. Mereka pikir dahsyat pendeta doanya. Doanya begini, Tuhan, kalau Tuhan berkehendaki orang ini sembuh dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ini doa doa kok gitu. Tapi saya pede. Tapi malam saya nggak bisa tidur, brother saya. Malam nggak bisa tidur, mundar mandir. Kenapa, brother Robert? Kenapa? Gak apa-apa. Maaf ngomong, takut mati waktu saya doakan. Ya saya imannya masih kecil begitu kan. Tuh puji Tuhan. Pagi kita dipanggil pagi jam 5 harus apel, berdiri di LP. Puji Tuhan dia udah berdiri dan dia sembuh total. Tetap saya harus mendekam. Ini yang saya cerita 1 tahun. Jadi masih harus 4 tahun. Saya bilang, Lord Jesus, please don't let me stay here for a long time. I want to go out, please. Masih 4 tahun lama loh. Tapi Tuhan bilang, Robert, kalau kamu saya keluarga saya, aku mampu. Aku mampu kok. Kolose 2 ayat 3, tolong ditayangkan. Brothers and sisters, tolong bisa lihat. Saya saat itu masih belum warga negara Indonesia. Tapi lihat, Kolose pasal 2 ayat 10 mengatakan begini. Kolose pasal 2 ayat 10 mengatakan begini. Jadi kita tuh sebenarnya kita punya 2 paspor. Paspor Indonesia sama paspor warga kerajaan surga. Nah, dan kamu, saya dan Anda telah dipenuhi dalam dia Yesus. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Jadi dia bisa menyetir siapapun di negara apapun. Dan puji Tuhan, saya mulai tekun berdoa, tekun menjadi pelaku firman. Dan puji Tuhan, setelah 16 alias 1,5 tahun, datang surat dari Jakarta. Surat itu mengatakan, Mr. Robert dibuktikan tidak bersalah alias bebas murni. Jadi bukan 5 tahun saya masuk penjara, 1,5 tahun. Setelah itu saya dipulangkan ke Eropa. Sampai di Eropa, hamba-hamba Tuhan ada 17 orang. Dari Kanada, dari Belanda, dari Jerman, dari Indonesia, dari China. Mengatakan, Mr. Robert, stop jadi pengusaha. Jadilah penginjil. Saya kuliah di Reform Eropa. Waktu saya selesai kuliah, saya mau keliling dunia. I want to go to Mexico. I want to go to Israel. I want to go to Japan. But not to Indonesia, karena saya wedi. Saya masuk penjara di sini. Jadi saat saya mau berangkat, puji Tuhan, Tuhan sudah siapkan uangnya. Karena Tuhan sudah siapkan uang, jadi saya bisa keliling dunia tanpa minta uang dari orang, karena saya sudah ada uangnya, puji Tuhan. Waktu saya jadi pebisnis. Waktu saya mau pergi, mama saya panggil lagi. Dia bilang begini, kalau dia pakai 2 bahasa Ambon atau Belanda, dia bilang begini, ya khatnya sesuatu, ya khat dari Indonesia. Kamu nggak kemana-mana, kamu ke Indonesia. Nah,
Indonesia negara GJ mah. Loh, saya pernah masuk penjara, dia bilang, nih, Imut Biden, kamu berdoa dulu. Saya berdoa, Tuhan melalui isi hati hari ngomong begini, Robert, Indonesia juga milikku Robert. Di mana aku utus Robert, di situ aku akan memelihara Robert. Dan saya ke Indonesia, sampai di Indonesia, saya sudah di Indonesia, Tuhan ngomong lagi, buang warga negara asingmu. Saya bilang, Tuhan, orang Indonesia gaji green card kemana-mana, kok saya suruh buang? Di negara saya, kalau sakit sampai sembuh atau dipanggil Tuhan tuh negara yang bayar asuransi. Kalau PHK sampai dapat pekerjaan baru atau apa, dibayar terus. Anak mau kuliah, mau sampai S7 kalau ada S7, dibayar sama pemerintah. Dan saya ke Indonesia, siapa yang pelihara saya? Tuhan bilang, hey, I take care of you Robert. Dan puji Tuhan, sampai di Indonesia dibuat takut sama teman-teman mulia saya. Robert, tolong dipersiapkan my job videonya, nanti saya kasih aba-abanya. Robert, kamu akan dibunuh di Indonesia. Kamu orang Israel. Wajahmu nggak mungkin kayak Widodo. Ya wajah saya kan bukan Widodo atau Ahmad atau Abdul tadi. Bukan. My name is Robert. Jadi face saya nggak bisa dibohongin. Kamu dibenci pemerintah. Kamu dibenci jaksa. Kamu dibenci polisi. Kamu dibenci tentara. Saya bilang, no. Kalau saya diutus Tuhan, kalau 2 ayat 10 mengatakan, dia adalah kepala. Presiden kita boleh Jokowi, tapi presiden Anda dan saya ada 2. Presiden pertama Jokowi, tapi presiden utama kita dan Tuhan kita Yesus. Terbalik yang terjadi. Saya di Indonesia, saya jadi pertama penerjemah Pak Karwo. Setelah itu saya diangkat jadi konsultan dan saya menjadi penasehatnya. Tolong ditayangkan videonya. Ini nggak masuk akal. Ngomong mujizat. Mana mungkin mantan warga negara asing? Mana mungkin seorang pendeta? Mana mungkin mantan nabi bisa masuk pemerintahan? Ini kantor, saya sempat beberapa tahun bekerja di sini. Ini kantor gubernur dan saya bersebelahan gedungnya. Ini Pak Karwo, ini saya. Di situ saya menjadi pertama penerjemahnya karena saya bisa beberapa bahasa. Ini kantor saya, foreign investment. Saya mengundang orang-orang dari Eropa, Amerika untuk berinvestasi di Jawa Timur. Kalau perlu pun di Indonesia, di provinsi lain. Tapi saya utamakan Jawa Timur. Ini kantor saya. Jadi bukan kantor sivil, ini kantor pemerintah. Ini punya pemerintah. Saya dikasih mobil plat merah. Ini saya punya ruang tamu untuk mengundang duta-duta besar investor. Di sini saya mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Kalau mereka sudah di Indonesia, saya screen dulu. Kalau cocok, saya screen. Menguntungkan untuk provinsi kita, baru saya memberikan kepada Pak Karwo dengan timnya, dan Pak Karwo dengan timnya akan melanjuti. Jadi saya screen dulu, saya undang, saya screen. Dan setelah lulus, baru saya sharing sama Pak Karwo. Pak, perusahaan ini jangan diterima, kalau yang ini diterima saja, bagus Pak. Nah kita sharing-sharing di sini. Saya jadi penerjemahnya. Dan sini dengan duta-duta besar dari Belgia dan Prancis mengenai infrastruktur. Nah di sini kita menunggu presiden dari Swiss, karena Swiss adalah negara yang paling banyak berinvestasi di Jawa Timur. Dan di sini dengan Presiden Swiss, dengan Pak Karwo, Mataliti Nala, dan ada suaminya itu, kita sharing. Ini saya menjadi moderator antara tentara Angkatan Laut Amerika dan Angkatan Laut kami. Tapi bukan untuk perang, untuk SDM, untuk sekolah, untuk pendidikan. Jadi untuk bagaimana membangun SDM yang lebih bagus. Ini bule-bule bingung. Kok ana Londo? Saya bilang, I'm Indonesian sir. Oh, ana Indonesian kayak gini toh. Nah ini keliling dunia. Keliling beberapa negara, ketua DPRD Lanyala Mataliti, saya dan Pak Karwo. Kita keliling 8 negara kalau nggak salah. Setiap negara kita harus ke KBRI. Mereka bingung orang-orang KBRI. Kok ana Londo? Ya wes, your Karep. Ini dengan Pak Karwo. Ini kita di Vatikan jalan-jalan. Dan setiap kemana-mana Bu Karwo minta, Pak Robert bantu saya ya Pak Robert. Ini foto kesasar, Londo kesasar ini. Harusnya nggak ada. Saya sama Bu Karwo kemana-mana beli souvenir. Ini saya lagi menjual, dalam tanda kutip, mempromosikan Jawa Timur di Swiss. Dan ini kita punya rombongan, Anda lihat. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Tapi saya stop ini semua karena mama saya telepon. Stop. Kamu bukan bekerja untuk kerajaan Indonesia, kamu bekerja untuk kerajaan surga. Saya enggak, non sewu Pak Karwo, saya mundurkan dia. Jadi saya tidak kerja ini lagi. Pekerjaan saya adalah ini. Video yang kedua, my calling. Ini kerja saya sehari-hari. Saya keliling Indonesia
keliling Belanda, keliling Belgia, dan keliling Luxembourg dengan hanya ini. Ini adalah panggilan saya. Jadi saya lepas semua saya punya pekerjaan sekuler. Saya keliling Indonesia. Saya keliling Belanda, sekeliling Belgia, keliling Luxembourg sebagai penginjil, bukan gembala sidang, penginjil. Karena panggilan saya bukan gembala sidang. Karakter saya nggak cocok untuk gembala sidang, tapi penginjil oke. Itu kata Tuhan. Karena keras sifat saya. Ini gereja induk kami di Surabaya. Karena saya sampai hari ini di bawah naungan Brother Timotius Arifin. Dan ini adalah saya dipakai di 22 sekolah teologi dari Sabang ke Merauke. Ini salah satu. Kami meluluskan S1, S2, dan S3. Puji Tuhan. Dan itu adalah panggilan saya. Dan saya submit kepada panggilan saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, saya tanya Tuhan, manusia sukses itu manusia apa Tuhan? Kalau dulu Anda tanya saya, Robert, what is according to you a successful person? Menurut Robert itu orang sukses itu seperti apa? Saya ngomong, kaya, pasti kaya nomor satu. Kaya lah, kalau saya dulu. Kaya, pinter, ganteng atau cantik, dan disukai banyak orang. Itu bagi saya sukses dulu. Terus saya tanya Tuhan, sukses yang benar itu apa? Setiap saya pertama kali diundang, saya pakai firman ini. Tuhan bilang, sukses pertama adalah mencintai aku, Robert. Yes, amen. Mencintai aku dulu. Amen. You must love me, Robert. Love me with all your heart. Because ada firman yang mengatakan, love God above all, and love your fellow human being the same way you love yourself. Mengasihi Tuhan di atas segalanya, dan mengasihi sama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Tapi love Jesus number one. Yohanes 14 ayat 15, tolong tayangkan untuk saya. John 14 verse 15. When you love me, you will obey all my teaching. Kata Yesus kepada Anda dan saya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Tapi nggak kuat. Yesus itu dahsyat. Dia udah ngerti, nggak kuat. Kita cinta Yesus mati pun, Anda dan saya nggak mampu menjadi pelaku firman. Saya ulangi. Anda dan saya cinta Yesus, nggak mampu Anda dan saya melakukan firman. Oleh karena itu, dia keren Yesus. Baru dia ngomong lagi di ayat ke-16. I will pray to the Father. Ayat ke-16 kita lihat. Aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Siapa penolong itu? Ayat ke-17, yaitu roh kebenaran. Ayat 17, yaitu roh kebenaran, roh kudus, roh Tuhan, roh surga. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, dan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Jadi cinta Yesus is good, haleluya. Tapi kalau Anda dan saya pakai kekuatan Roh Kudus, ini firman malam ini sangat sederhana, firman sekolah minggu. Tapi firman sekolah minggu belum tentu, karena banyak orang yang bisa baca firman, banyak orang mengerti firman, banyak orang bisa menyampaikan firman, tapi susah untuk jadi pelaku firman. Kita nggak usah munafik, karena saya tahu saya orang nakal. Saya yakin Anda semua di sini boleh nakal Anda dibanding saya, masih saya lebih nakal. Saya nggak bangga untuk itu, saya malu. Tapi saya hanya berceritakan ini kenapa? Orang senakal saya, Tuhan bisa rubah. Apalagi Anda yang lebih baik dari saya. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Roh kebenaran. Roh kebenaran ini penting dalam hidup Anda dan saya. Every day saya bilang, peganglah tanganku Roh Kudus. Karena kita nggak mampu, brothers and sisters in Christ. Nggak mampu, jangan pernah sombong rohani. Jangan pernah. Every day kita bergumul. Every day. Saya ini mantan petarung. Kalau di Surabaya, saya tuh dipepet orang, pengen turun tonjok orang. Ngomong fair. Tapi no, God, please. Apalagi kalau orang merasa terhadap saya tuh nggak fair gitu. Baru lo ntar gue injak lo. Itu ada pikiran itu. Tapi no, Holy Spirit, please. I'm a pastor, not a pendekar. Saya minta Holy Spirit. Kenapa? Holy Spirit ini, roh kebenaran ini, memampukan Anda dan saya menjadi pelaku firman. Yang setuju katakan amin.
Ada firman-Nya. Yohanes 17 ayat 17. John 17 verse 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. John 17 verse 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Haleluya. Haleluya. Jadi kadar kekudusan Anda dan saya dinilai. Makin banyak Anda dan saya menjadi pelaku firman, makin Anda dan saya dikuduskan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya kasih satu, mumpung istri saya di sini, kita gosip istri saya sebentar. Saya menikah, ini ngomong kekudusan. Ngomong kekudusan. Kalau orang nggak kudus, nggak bisa lihat Tuhan loh, brothers and sisters in Christ. Buktikan dengan firman Anda. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Yes. Yuk. Berusaha hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi enggak gelar-gelar Anda mau profesor, doktor, pendeta, maupun punya 1000 jemaat atau 100 triliun jemaat, puji Tuhan. Tapi yang pangkat dari surga adalah dengan segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan Anda dan saya menjadi pelaku firman. Kalau Anda dan saya menjadi pelaku firman, detik Anda dan saya menjadi pelaku firman, detik itu juga surga bekerja untuk Anda dan saya. Haleluya. Jadi kita harus hidup kudus. Jadi jangan jadi orang munafik. Saya bisa menggebu-gebu loh, keluar dari pintu gereja itu saya main judi, main cewek dan segalanya. Nggak tahu, Anda nggak tahu. Loh, saya bisa bermain, kalau saya ke Singapura, Anda mau tahu apa? Saya mau ke Belanda, Anda mau apa? Yang tahu Tuhan dan saya sendiri. Dan firman Tuhan mengatakan, you don't live holy, Anda ditutup, Anda nggak bisa lihat dia. Dan saya pernah mengalami dengan istri saya. Saya dan istri saya beberapa tahun jadi pendeta munafik. Saya cerita, saya nggak malu. Kenapa munafik? Karena saya berantem sama istri saya 3,5 tahun sampai 4 tahun berantem terus. Berantemnya tahu gara-gara apa? Sepele. Saya cerita dulu bagaimana saya ketemu istri saya. Saya itu dibaptis. Pas saya dibaptis ada suara, itu istrimu. Saya lihat, oh kurang gizi. Wah, saya kecil gini kok, 40 kilo, saya 103 berat badan saya. Dia kurang gizi dong. Ada 2 kali, itu istrimu. Saya lihat Tuhan, kalau ini benar engkau, saya nggak mau, saya mau nikah sama orang bule juga Tuhan, bukan orang Asia. Di sini saya campuran. The father is Japanese, mother is Chinese. Jadi dari satu sisi Chinese, dari satu sisi Japanese. Karap, ya your karap mau lihat seperti apa, puji Tuhan. Jadi ketiga kali suara itu istrimu. Wow, ya saya dekati. Saya berharap dia bilang, oh saya nggak bisa nikah dengan kamu. Saya disuruh bikin begini, kamu harus jadi, kamu istri saya. Itu suaranya ngomong begitu. Ya, udah gendeng tuh kalau nggak kenal orang kamu jadi istri saya. Itu kan secara manusia nggak masuk akal. Udah. Saya berharap dia bilang, oh saya udah punya tunangan, oh saya belum siap, oh saya masih kuliah, oh pokoknya dia menolak saya. Saya undang dia, saya bilang, I want to talk with you. Can we make an appointment please? Dia bahasa Inggris kembali, dia bilang, ya oke. Saya bilang, saya mau ngomong, bisa kita bikin perjanjian, kita nanti saya tunggu. Ya oke, I'll come to you. Katanya saya datang jam 4 ya. Dia pikir Londo mau apa beraku gitu ya. Ada saya datang, tunggu janjian di Marina. Karena dari Nginden nggak terlalu jauh, saya naik taksi ke sana, saya tunggu. Janjian jam 4. Saya tunggu jam 4, nggak ada yang datang. 4.15 nggak ada yang datang. 4.30 nggak ada. 4.40 Tentang Indonesian time. Halo, shalom. Saya udah rada mangkel, tunggu setengah 4 ya. Di Eropa kita kebiasaan tuh kalau janjian sama orang tepat waktu, bahkan duluan. 1 jam tak tunggu, ya wes nggak apa-apa Tuhan. Dekati dia, saya bilang, would you like to drink, to eat something, mau makan, mau minum? Oh nggak, saya minum aja. Coca-Cola saya masih nggak, saya taruh depan Coca-Cola depan dia. Please, sambil taruh, saya pikir saya sambil ngomong, kamu jadi istriku. Wah mulai, saya pikir, oh dia bilang, oh nggak bisa, saya udah punya tunangan, saya belum siap, masih kuliah, bedanya jauh soalnya. Sama istri saya beda 16 tahun, aku ABG, aku 12 gocap maksudnya. Istri saya ABG sungguhan. Saya bilang, kamu jadi istriku. Saya belum habis ngomong, dia kembali. Saya siap jadi istrimu. Sing gendeng sopo. Nggak kenal saya. Nggak tahu siapa saya. Saat itu saya napi saat itu. Dia nggak ngerti saya napi. Saya dikasih verlof, dikasih izin
untuk hanya dibaptis. Habis itu pulang malam itu. Jadi saya bilang, kamu jadi istri saya, aku siap jadi istrimu. Ya sudah, saya udah ngomong gitu ya, udah nggak mungkin tarik kembali. Udah, saya masuk penjara, bebas penjara, saya ajak dia ke Eropa. Ya menikah, puji Tuhan menikah. Kami menikah di kota Rotterdam. Wow, honeymoon ke Paris, wah keren, pokoknya keren. ABG sama ABG sungguhan gitu ya, keren. Mulai masalah di Indonesia, beda budaya, dia budaya Asia, Chinese, Japanese, saya budaya Eropa, Yahudi, Indonesia sedikit karena saya besar di sana. Beda pengalaman, dia datang dari keluarga dokter, papa dokter, tante om dokter, barangkali tetangga juga dokter, saya nggak tahu, dan dia juga dokter. Saya dari keluarga Kang Tao Chuan and Chen, pokoknya Chen, fulus, you know, money. Berantemnya masalah kecil. Berantem kecil, kalau saya ngomong saya malu sebenarnya menjelaskan ini. Tahu gara-gara apa? Saya tuh kalau malam cari susu di kulkas. Saya punya kulkas pintu 2 besar. Jadi kalau malam tuh tak cari susu, dia taruh susu di tempat sayur. Dia marah toh. Please darling, put the milk on the milk side, the egg on the egg, and the vegetable. Ini Indonesia, jangan kasih soal Belanda Belandaan. Tuhan, Indonesia sudahlah. Soalnya kulkasnya kayak model pasar turi gitu loh. Jadi kalau cari yang luar rodo angel, berantem, udah jangan londo-londoan. Tuhan, saya kan boleh tegur istri, ternyata kecil-kecil tapi rawit gitu ya. Terus ke mall. Kalau Eropa, kalau di luar pakai baju lain, di rumah ganti baju karena dingin. Jadi baju rumah sama baju luar tuh berbeda. Dan nggak pernah kita pakai baju dalam keluar karena kurang higienis. Dia pulang dari mall udah pakai high heels, pentangan, langsung masuk kamar duduk. Jangan, kamu kotor, duduk di mall, tadi kita ke mall. Saya tuh mau kamar saya tuh bersih kayak hotel. Jadi kalau masuk kamar duduk pakai baju tidur, udah mandi, udah bersih, biar kamarnya enak, ber-AC gitu. Duduk saya tuh kaget, dia berdiri. Kenapa? Kotor, kami kotor debu. Dasar londo. Saya dibilang Yahudi gendeng. Ya aku nggak mau kalah. Asia Edan. Loh iya kok saya dibilang Yahudi gendeng ya? Malah saya mulai tanduk keluar. Gak ada Yesusnya saat itu, adanya cuma Robert lagi. Sampai munafik. Aduh, terus jalan-jalan di mall. Loh saya kan besar di Eropa, jadi mindset Eropa. Saya dekat istri saya pegang, saya cium. Oh nggak bisa, kalau jemaat lihat kita ciuman gimana? Loh kamu kan istriku, apa perlu N1, N2, N3, N4? Nggak perlu toh, nggak bisa. Ini Indonesia. Saya nggak berani ngomong, dalam hati itu deso. Tapi aku udah diam. Daripada tambah berantem. Wah keras. Saya suka nonton CNN atau televisi, cable TV. Istri saya kan, Anda tadi lihat, kecil, cantik, lucu, hidup, haleluya. Nah, jadi kalau saya nonton TV, saya pengen pangku dia. Saya elus-elus gini, saya bilang, ayo sayang, come on, sit here please. Gak bisa, tetangga ngomong apa? Saya pikir, Mecu lahir dari mana gitu loh. Ini kok gini mindsetnya. Jadi saya bilang, Tuhan keliru, aku kawin wong deso itu. Susah Tuhan, dokter tapi dokter deso. Gak kedengeran sih itu. Oh dengar ya. Akhirnya berantem terus. Dan saya panggil dia. Kenapa? Berantemnya kenapa? Kalau masuk gereja munafik, pegang tangan, gendong bayi masih kecil anak pertama, shalom. Tapi dia nggak tahu di mobil berantem. Keluar gereja nggak lepas tangan, nggak ngomong, tulis-tulisan di kertas. Pendeta munafik. Loh, bagaimana mau kudus? Ke rumah tangga saya nggak beres, terus mau khotbah. Jadi kayak kejar orang. Loh iya toh, sing penting PK. Ngomong apa PK toh? Saya bilang stop. Kita harus stop. Ini nggak benar. Sampai kita mau ke Pak Arifin untuk bilang Pak Arifin ini piye caranya. Loh, jadi untuk kita ke rumah Pak Arifin. Waktu kita ke sana Pak Arifin nggak di rumah. Haleluya. Kalau nggak disekor saya. Puji Tuhan. Tapi saya bilang, ayo kita jadi pelaku firman. Kenapa jadi pelaku firman? Kalau pakai jadi pelaku firman, kita jadi kudus. Amin. Kalau jadi kudus bisa lihat Tuhan. Saya bilang, ayo jadi pelaku firman. Puji Tuhan. Saya bilang, ayo Ma, jadi pelaku. Ya kamu juga, iya aku juga pelaku firman. Kecil-kecil cabai rawit ternyata ya orang Asia itu. Haleluya. Kita jadi pelaku firman. Saya mulai melakukan seperti firman Tuhan mengatakan seorang suami bagaimana terhadap istri.
Jangan terlalu londo-londoan. Ya. Ini Indonesia memang benar. Jangan jadi orang londo sini dong. Kalau sini pindah jadi orang Indonesia juga. Istri saya juga, saya bilang kamu ginilah. Saya nggak pakai budaya Barat, kamu nggak pakai budaya Timur. Kita pakai budaya warga kerajaan surga aja. Nah, bagaimana seorang suami harusnya, seorang ayah, orang ibu dan seorang istri. Puji Tuhan. Saya agak lebih mild, nggak terlalu londo-londoan. Terus yang dahsyat terjadi apa? Malam saya cari susu. Tak buka kulkasku, Galaxy Mall. Wah, rapi tersusun, men. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Bahkan lama-lama jadi barangkali sedikit reklame ya, sedikit iklan, bukan Galaxy Mall lagi, tapi Landmark, lebih keren lagi. Wah, puji Tuhan. Jalan-jalan di mall, nggak ada angin, nggak ada hujan, saya pegang dicium. Are you not afraid of jemaat? Nggak ada urusan sama jemaat, kamu suami saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terus masuk rumah, dia ganti baju dulu, mandi kayak mofro londo, masuk kamar udah pakai baby doll. Aduh, puji Tuhan, so sweet, you know. Haleluya. Yang luar biasa, saya nonton TV, nggak dipanggil, dia duduk di pangku saya sampai kakiku gerindingnya. Ini kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Brothers and sisters in Christ, kalau Anda dan saya melakukan firman, saat Anda dan saya melakukan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan bekerja dalam hidup Anda dan saya. Jadi kalau Anda punya pergumulan apa, saya nggak tahu. Pergumulan bisnis, saya nggak tahu apa-apa mengenai Jawa Timur. Saya bukan orang Jawa Timur. Saya nggak kenal orang Indonesia. Tapi saya punya modal untuk menjadi pelaku firman. Kalau saya jadi pelaku firman, saya bisa lihat Tuhan. Hikmat yang saya berikan kepada gubernur atau gubernur tertentu atau menteri, itu dari surga, bukan dari saya. Makanya, puji Tuhan. Tuhan izinkan saya cuma beberapa tahun kerja. Tapi puji Tuhan, Provinsi Jawa Timur sampai detik ini provinsi terkaya secara keuangan. Beri kemuliaan Tuhan. Pebisnis yang kudus tetap diberkati karena dia bisa lihat Tuhan. Yang belum dapat jodoh, jangan pilih sendiri. Jodoh Anda pasti TOP, BGT, SKL, top banget saya. Tapi jodoh dari Tuhan sempurna. Pelayan Anda, pelayan Tuhan, hidup kudus. Tuhan akan kasih Anda hikmat-hikmat surgawi yang orang dunia tidak akan dapat. Tadi saya nangis melihat fotonya, melihat videonya. Saya juga baru punya anak. Saya ini umur 54 dikasih baby lagi. Yang lain teman-teman saya udah jadi opa, aku gendong anakku sendiri. Makanya tadi brother bilang mau 54, ini nyindir ke saya gitu. Anak gitu. Ya nggak apa-apa brother, saya maafkan. Tapi saya nangis, saya lihat itu. Saya bilang, Tuhan, anak saya sehat, gak perlu MMA. Brother ini tetap Tuhan bantu. Tapi lihat, bukan masalah uang. Saya nggak bisa penderitaan tadi, saya nggak tahan. Saya ini orang keras, tapi hati saya sebenarnya lembut. Saya ini suka berkelahi, tapi kalau lihat gitu nggak bisa. Saya lihat darah sampai pukul orang nggak masalah, tapi kalau lihat anak kecil gitu langsung saya lemes. Jadi dengan kata lain, jangan terlalu mengandalkan uang. Ayah saya jatuh sakit di Jogja, masuk rumah sakit Jogja. Kita sewa jet ke Singapura sama. Singapura nggak tahan, kita kirim ke London. London nggak tahan, kirim ke Belanda. Akhirnya meninggal dalam 2 minggu. MM-an habis, betul MM-an. Padahal itu berapa? 12 tahun yang lalu. MM-an habis. Nggak tahu berapa yang saya nggak tahu, tapi MM-an pasti habis. Ada orang lain penyakitnya lebih ringan dari ayah saya. Hanya dengan doa, obat pas-pasan, karena orang ini nggak bisa beli motor aja, nggak bisa. Beli motor aja nggak bisa, apalagi bayar obat. Tapi karena kekuatan Yesus, orang yang sakit lebih sakit dari ayah saya, dengan doa dia sembuh dan masih hidup saat ini. Itu dia, Tuhan Yesus. Beri kemuliaan. Berarti saya buat rangkuman ya. Sebelum saya buat rangkuman, ada satu video. Kelihatannya keren, video terakhir. Habis itu kita masuk dalam doa. Video yang terakhir, kelihatannya keren orang ini. Mulanya bagus, tapi lihat endingnya. Dari Battle Gospel Club atau Business Club, saya ambil video ini. Waktu saya kasih seminar, saya kasih video ini.
Bisakah kita meraih itu? Bisa jawabannya. Bersama Yesus. Kurang apa orang ini? Dari kuli bekerja menjadi pemilik, bahkan buka 3 perusahaan anak perusahaan. Tapi endingnya seperti itu. Ngomong keuangan pasti kaya raya lah. Jadi apa sukses sejati, brothers and sisters in Christ? Izinkan saya buat rangkuman. Dulu sukses bagi saya uang, pangkat, hidup yang mewah. Tapi saya katakan hari ini sebagai penginjil, sukses yang sejati adalah kalau Anda dan saya mampu menjadi pelaku firman. Amin. Anda dan saya jadi orang kudus. Kalau Anda dan saya jadi orang kudus, Anda dan saya bisa melihat Tuhan. Amin. Dan kalau Anda dan saya bisa melihat Tuhan, Anda punya kepekaan-kepekaan yang orang dunia tidak akan diberikan. Amin. Dan kalau Anda punya kepekaan itu, Anda pasti diberkati dalam hidup ini. Amin. Saya ini mujizat bisa hidup di sini. Orang Yahudi harusnya ada dibantai di sini. Benar, kita ngomong fair. Tapi saya dipakai pemerintahan. Saya doa tiap hari, Tuhan jangan membuat saya terkenal di Indonesia. Kenapa? Saya mau terkenal sebagai dosen, saya mau terkenal sebagai seorang dokter jiwa, saya mau, tapi jangan terkenal sebagai pendeta. Kenapa? Sampai saya hari ini saya dimasukin, saya masih melayani pesantren. Saya ini masuk pesantren. Lain kali kalau diizin saya kasih foto saya masuk pesantren. Saya ini diundang sebagai dokter jiwa ke pesantren. Jadi saya minta Tuhan, jangan saya dibuat terkenal. Kalau saya terkenal, berarti saya tinggalkan Indonesia, saya harus ke negara lain. Jadi dengan kata lain, kalau Anda dan saya bisa melihat Tuhan, Anda ngerti tugas-tugas kita. Amin. Kita semua punya tugas. Kita semua anggota tubuh Kristus. Bagi saya nggak ada orang hebat lagi. Bagi saya nggak ada orang dahsyat lagi. Bagi saya nggak ada orang luar biasa lagi. Yang hebat, dahsyat, luar biasa bagi saya dan Anda mulai malam ini hanya Yesus. Berikan dia kepada. Mari kita jadi pelaku firman. Kalau Anda dan saya jadi pelaku firman, negeri ini menjadi negeri luar biasa. Karena firman Tuhan mengatakan di Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Dan Anda dan saya harus berterima kasih kepada Tuhan dan bangga menjadi warga negara Indonesia, tapi warga negara Indonesia yang dengan sesuai kebenaran. Kalau dengan sesuai kebenaran, gereja-gereja termasuk kita di sini bisa menjadi terang untuk bangsa dan negara kita. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari kita bangkit ke sini, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Adonai, Adonai, Adonai Elohim Zebaoth. Our beloved Father in heaven, our mighty Lord Jesus Christ, our sweet Holy Spirit. Tuhan Yesus, ampunilah kami Tuhan, kalau kami belum maksimal menjadi pelaku firman. Tapi malam ini kami berjanji semua Tuhan, kami akan lebih militan, dan kami mau menjadi Kopassus, komando pasukan khusus Yesus Kristus. Dan kalau kami melakukan itu Tuhan, oh kami jadi orang kudus Tuhan. Dan firman-Mu mengatakan kalau kami jadi orang kudus, kami bisa melihat Engkau Tuhan. Amin. Dan kami mampu Amin. mengerti apa yang Engkau mau dari setiap kami Tuhan. Dan kalau kami mampu itu, tugas kami cuma satu, memuliakan Engkau, memuliakan Engkau, dan memuliakan Engkau. Dan kehendak Bapa di surga yang terjadi dalam hidup Anda dan saya mulai detik ini. Kalau kami menjadi pelaku firman, surga bekerja dalam hidup Anda dan saya. Thank you Lord Jesus. All this we pray and we thank you in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Ghost, in the name of the Lord Jesus Christ. Beshem Yeshua HaMashiach. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Baruch atah Adonai. Shalom Aleichem. Beshem Yeshua HaMashiach. Shalom. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need